Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syahin Jalal, guru SKI di Madrasah Aliyah Mambaul Ulum Bata-Bata Pamekasan, akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia. Kita langsung ke materi. Masuknya Islam ke Andalusia menjadi angin segar bagi perkembangan Islam sekaligus menjadi awal masuknya Islam ke beberapa wilayah lainnya, seperti halnya Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota pemerintahan Spanyol kala itu. Penaklukan Andalusia terjadi pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik, tepatnya pada tahun 705 sampai 715 Masehi, yang merupakan khalifah ke-6 Daulah Umayyah yang berpusat di Damaskus. Jatuhnya Andalusia dan beberapa kota penting di negeri itu membuka jalan baru bagi upaya umat Islam untuk menyebarkan Islam ke seluruh Eropa. Secara singkat dapat dijabarkan proses lahirnya Daulah Umayyah di Andalusia sebagaimana berikut. Yang pertama, penaklukan Andalusia. Sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang pesat di Afrika, tepatnya di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, tepatnya pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Pada perkembangan selanjutnya, ditunjuklah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara. Sebelum dikuasai Islam, kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik kala itu. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Tharif bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia kala itu. Tharif membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuda dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini, Tharif dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Julian dan sukses tanpa perlawanan yang berarti. Melihat keberhasilan Tharif bin Malik dan pasukannya, Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, dan pasukan Tariq bin Ziyad ini terdiri dari suku Barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Tariq bin Ziyad membawa pasukannya menyeberangi selat yang kemudian terkenal dengan Selat Gibraltar atau dikenal dengan Jabal Tariq. Tariq berhasil dengan gemilang dan turut berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang penting di Eropa, seperti halnya Cordova, Granada, dan Toledo, ibu kota kerajaan Gotik saat itu. Dengan ditaklukkannya Andalusia, maka periode pertama pemerintahan Daulah Umayyah Andalusia dimulai. Dengan pusat pemerintahan di Damaskus, periode pertama ini berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Daulah Umayyah yang masih berpusat di Damaskus. Pada periode pertama ini, situasi politik perekonomian belum tertata dengan baik. Sering terjadi konflik internal yang mengakibatkan melambatnya kemajuan di segala bidang. Konflik internal yang terjadi disebabkan antara lain oleh perbedaan etnis, golongan, juga terdapat perbedaan pandangan antara khalifah yang berpusat di Damaskus dengan gubernur Afrika Utara. Periode pertama ini, Islam di Andalusia belum memasuki kegiatan pembangunan dalam bidang peradaban dan kebudayaan. Kemudian yang kedua, ada peran Abdurrahman I. Keruntuhan Daulah Umayyah di Damaskus yang digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu dikenal dengan Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil
berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakhil ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa Gubernur Yusuf Al-Fihri, memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi antara tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini, umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan, baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakhil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Andalusia. Perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil sebagai khalifah dinasti Bani Umayyah kedua berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya itu, ia dijuluki dengan nama Raja Wali Quraisy. Daulah Bani Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad, mulai dari tahun 756 sampai 1492 Masehi dengan amir-amir. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakhil pada tahun 756 sampai tahun 708 Masehi, hingga akhirnya berakhir pada pemerintahan Hisham III, tepatnya pada tahun 1027 sampai 1031 Masehi. Kemajuan yang diperoleh oleh dinasti Bani Umayyah di Andalusia bukan datang dengan tiba-tiba, melainkan banyak faktor yang menjadi pendukungnya, yaitu pertama, heterogenitas komposisi masyarakat di Andalusia mendorong terciptanya iklim intelektual yang maju. Islam datang dengan semangat toleransi yang begitu tinggi. Dengan semangat itu telah mengakhiri kezaliman keagamaan yang sudah berlangsung sebelumnya. Kedua, adanya semangat kesatuan budaya Islam yang timbul pada pemikiran ulama dan para ilmuwan. Ketiga, persaingan antara muluk atau waif, kerajaan-kerajaan kecil, justru menyebabkan perkembangan peradaban di sekitar Cordova. Semuanya bersaing ingin mendampingi dan menandingi Cordova dalam hal ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan kebudayaan. Keempat, adanya dorongan dari para penguasa yang mempelopori kegiatan ilmiah, sehingga muncul ilmuwan-ilmuwan yang kompeten dalam bidangnya.